Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Jaya. Untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI yang kami tayangkan lewat YouTube-nya RRI, senang sekali kami hadir pagi ini. Sulut Bicara, ini kita berbicara tentang olahraga ya. Dan untuk Anda yang mengikuti program ini nanti bisa berinteraksi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio RRI, yang dimana kita akan membahas terkait dengan bagaimana ekspektasi dari dunia olahraga Sulawesi Utara di tangan Menpora yang baru ya. Dan untuk narasumber dipersilakan untuk memegang mic. Ya, sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Bung Marfil Budiman selaku pengamat olahraga di Sulut. Selamat pagi, Bung Marfil. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Salam olahraga Jaya ya. Dan selanjutnya ada Hengki Wubungan selaku pelatih kickboxing Sulawesi Utara. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya ya. Dan untuk Anda nanti kami juga akan bersama-sama dengan Christian Yokung, Wakil Ketua KONI Sulut dan juga staf khusus Gubernur Sulut bidang olahraga. Ya, kalau kita berbicara tentang ekspektasi dunia olahraga di tangan Menpora baru, ini menjadi salah satu yang mungkin juga pencerahan ya. Kalau kita bilang baru, artinya berarti ada sesuatu yang baru, ada pencerahan di dalamnya. Yang nantinya juga ini akan memberi dampak yang positif khususnya di bidang olahraga. Nah, seperti apa kemudian ekspektasi ya. Kalau kita berbicara ekspektasi berarti ini ada harapan, ada juga hal-hal yang bisa membangun ke depannya. Apa yang menjadi ekspektasi atau pandangan pendapat dari narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Saya ke Bung Marfil. Ya. Tadi juga sempat sebelum kita mengudara ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan olahraga. Khususnya kalau kita lihat secara nasional ya, ternyata setelah lihat dari berbagai informasi, ada dualisme di dalamnya dan ada hal-hal yang perlu dibenahi begitu. Melihat dari perkembangan olahraga nasional, ini sangat mempengaruhi sampai di tingkat daerah. Apalagi ini menjadi salah satu tantangan juga Menpora yang baru, bagaimana kemudian menyikapi terkait dengan persoalan dualisme dan juga hal-hal yang sifatnya terkait dengan sarana prasarana, karena saya melihat ada 7 poin tadi ya, yang menjadi tantangan untuk bagaimana kemudian bisa dirubah dari Menpora yang sebelumnya ke Menpora yang baru. Bung Marfil, bagaimana kalau kita melihat kondisi olahraga ini, apalagi kan di Sulawesi Utara juga kita gencar-gencarnya juga olahraga karena gubernur sendiri di sini ada berbagai event yang dilakukan begitu. Silakan, Bung. Pertama-tama kita mengucap syukur dan berterima kasih atas terpilihnya Menpora yang baru Bapak Erick Thohir. Tentu dengan Menpora yang baru ada spirit yang baru, ada rasa tentang profesionalnya olahraga menuju ke prestasi yang lebih baik untuk kancah SEA Games dan kancah Asian Games maupun Olimpiade. Mungkin banyak orang hanya mengenal Bapak Erick Thohir itu dari sisi beliau adalah ketua PSSI atau yang lagi marak-maraknya menuju ke Piala Dunia. Tapi mungkin banyak orang tidak tahu Bapak Erick Thohir adalah pelaku olahraga internasional. Beliau adalah satu-satunya anggota Komite Olimpiade Internasional yang terpilih pada tahun 2019. Itu menjadi anggota setelah 12 tahun sebelumnya adalah Rita Subowo. Beliau adalah ketua Persatuan Basket se-Asia. Beliau adalah panitia persiapan Asian Games di Indonesia. Dan ini track record Bapak Erick Thohir yang sebenarnya dia adalah yang sangat-sangat pantas sebenarnya ada di Kemenpora. Karena beliau sudah berkecimpung baik secara internasional dan secara di nasional. Beliau itu figur yang sangat-sangat pas bagi kami melihat ada harapan yang baru di tengah-tengah prestasi olahraga Indonesia di internasional yang mungkin saat ini di kurun waktu 10 tahun terakhir kita melihat sepertinya merosot. Kita
di SEA Games terakhir itu kita kalau tidak salah kita hanya ada di peringkat ketiga. Dan sebelumnya kita ada di peringkat di bawah, di keempat atau kelima. Nah, tantangan yang terbaru di SEA Games 2025 ini kita harus memperbaiki lebih baik lagi. Apalagi kita akan berkancah di Thailand. 2026 kita akan mengacu membawa atlet lagi ke Asian Games. Lebih tinggi lagi. Asian Games kita terakhir posisinya kalau tidak salah di 4 besar atau berapa kalau tidak salah. Itu di Indonesia yang paling bagus ketika Indonesia tuan rumah. Nah, ini menjadi tantangan buat Bapak Erick Thohir. Pada Olimpiade sebelumnya kita target 4 medali emas, kita hanya bisa merebut 2 medali emas pada era Kemenpora yang sebelumnya. Ini tantangan untuk Bapak Erick Thohir ke depan. Dan juga tadi poin tentang persiapan daripada atlet maupun pengurus yang ada, di mana kita tahu saat ini ada KOI, ada KONI, dan ada beberapa seperti tadi sebut terjadi dualisme bahkan 3-lisme. Pengurus cabang bukan di Anggar itu 2, di tenis meja itu 3, di takraw 2, dan ada saat ini sementara di tinju. Dan ini menjadi tantangan karena ini berdampak untuk kita baik atlet secara nasional maupun ke internasional. Kalau kita berbicara tentang dualisme begitu ya, ini masyarakat bisa lebih memahami apa dualisme dalam olahraga ini yang terjadi begitu, Bung. Jadi dualisme ini adalah kepengurusan yang di pusat menjadi 2 dan akhirnya membingungkan untuk para atlet maupun pelatih yang ada di daerah. Karena dalam hal ini semuanya diakui oleh pemerintah. Cabur-cabur ini. Cabang olahraga bahkan masing-masing berdiri dengan bahwa kami yang mempunyai hak yang paling utama untuk mengikuti PON, Porprov dan sebagainya. Dan yang lain mengklaim kami yang hanya bisa mengikuti di skala internasional. Mungkin lebih didekatkan sedikit. Nah, ini perlu untuk ditindaklanjuti Menpora melalui KONI dan KOI untuk dibawa ke ranah arbitrase untuk penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang terjadi pada PSSI sebelumnya, pada era-era sebelumnya. Akhirnya saat ini ketika berbenah, PSSI bisa maju, naik peringkat dan berprestasi walaupun belum mencapai pada maksimal yang dituju. Oke, berapa cabang olahraga ternyata setelah saya mengikuti juga perkembangan informasi, ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa ikut dalam event atau kompetisi internasional ya. Tapi sebelum menjawab dari Bung Marfil, mungkin saya ke bagian kickboxing nih. Kalau bela diri pasti tidak asing lagi. Nah, Pertina ini berbeda juga sekarang, terjadi dualisme di dalamnya. Seperti apa, Bung? Iya, untuk yang pertama-tama saya ya, dilanjutkan. Oke. Yang pertama saya buat Menpora baru Pak Erick Thohir, selamat untuk terpilihnya ya jadi Kemenpora. Iya, untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, apalagi sekarang gencar-gencarnya ini olahraga ini, dari bidang olahraga apapun, semua ikut di support untuk Pak Erick Thohir. Kalau kita berbicara tentang bela diri, ini bela diri juga sementara barusan tadi kontingennya diberangkatkan ke Kudus ya. Artinya di sana akan ikut juga PON ya, PON bela diri yang ada. Apakah salah satu ini menjadi salah satu penunjang untuk bagaimana kemudian cabur bela diri ini lebih dimantapkan lagi begitu? Ya, untuk di kickboxing sesuai dengan dari pusat, kickboxing nanti tahun depan. Jadi untuk olahraga yang berangkat ke PON bela diri hanya 8 cabur yang diberangkatkan dari Sulawesi Utara, dan di sini kan yang khusus untuk cabur-cabur yang mendapat medali emas belum juga diberangkatkan nanti tahun depan. Gitu. Oke, Bung Hengki sendiri ketika melihat Menpora yang baru sekarang seperti apa? Kalau tadi Bung Marfil sudah mengatakan ini ada berbagai banyak tantangan yang akan dihadapi karena di dalamnya ada 7 poin. Saya juga sempat tadi baca-baca mengikuti terkait dengan bagaimana perkembangan olahraga tersebut. Selain dari dualisme, ini sarana prasarana juga menjadi salah satu tantangan begitu. Di Sulawesi Utara, tempat-tempat yang dulunya sarana prasarana bagus sekarang sudah tidak mumpuni begitu. Iya, memang secara keseluruhan di kickboxing juga memang belum ada tempat yang memang pas buat untuk melatih gitu. Jadi kita tinggal di kickboxing pindah tempat cari
tempat untuk latihan. Ya mudah-mudahan ke depan Bapak Menpora bisa memberikan fasilitas buat kickboxing khususnya, apalagi buat anak-anak kickboxing. Ada juga yang di Platnas sempat membela Indonesia, mendapat medali di luar, di internasional. Baik. Ke Bung Marfil, ini Pak Erick Thohir kan lebih dominannya ke PSSI, apa juga pasti dia akan mempengaruhi untuk cabang olahraga lain begitu, Bung? Tentu sebagai seorang Menpora dia harus mewadahi seluruh dan memfasilitasi seluruh cabang olahraga. Maka dari itu saya bilang di awal bahwa banyak orang hanya melihat Erick Thohirnya itu PSSI, tapi lupa sebelum dia menjabat sebagai ketua PSSI 2019 dia adalah anggota Komite Olimpiade Internasional. Dijelaskan dulu mungkin barangkali, kalau tadi sempat dualismenya ini ada keterkaitan dengan KONI, ada juga KOI, dan juga Kemenpora sendiri barangkali, atau Dinas Pemuda dan Olahraga di masing-masing daerah. Bagaimana pemegang hak penuh untuk mengikuti kompetisi-kompetisi terkait dengan olahraga tersebut? Jadi di dalam Indonesia ini ada namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia atau sering kita bilang KONI. Ada juga Komite Olimpiade Indonesia atau KOI. Nah, Komite Olahraga Nasional Indonesia ini, KONI ini membina, mewadahi seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia. Kalau KOI dia mempunyai afiliasi kepada Komite Olimpiade Internasional. Artinya untuk pembinaan yang ada baik skala PON, Porprov dan sebagainya ke bawah itu ada di bawah KONI. Tapi ketika kita ke tingkat internasional, maka KOI inilah yang akan berperan membawa atlet ini bisa memberikan ini naik ke atas, dan itu menjadi member untuk kita bisa naik ke atas. Nah, Pak Erick Thohir anggota, jadi dia tahu persis tentang aturan-aturan yang bisa dipakai untuk kita bisa mengirim atlet ke internasional, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade dan berbagai event internasional di bawah daripada Komite Olimpiade ini. Oke, kalau kita ketahui bersama bahwa KONI memang ada ya, sudah ada dari lama. Kenapa ada beberapa cabang olahraga tidak masuk dalam KONI ini begitu? Karena kalau kita melihat seperti tadi juga kita ngobrol-ngobrol sebelum kita on air, ada olahraga-olahraga yang tanpa di bawah naungan KONI, tapi mereka bisa ikut event internasional, KOI bisa masuk begitu. Legalitasnya sebenarnya seperti apa nih, Bung? Jadi begini, bukan tidak masuk ke KONI, tapi cabang-cabang olahraga yang berafiliasi atau punya induk organisasi secara internasional dalam berprestasi seperti saya sebut PSSI. PSSI itu dia mempunyai yang namanya FIFA. FIFA ada AFC, ASEAN Federasi Football Asia. Turun ke ini ada ke ASEAN. Nah, turun ke Indonesia ada namanya PSSI. Nah, ketika terjadi dualisme, saya ambil PSSI dulu. Ketika terjadi dualisme pada tahun era-era sebelumnya, maka dijalankanlah oleh Kemenpora dan sebagian stakeholder yang ada untuk menjalankan perdamaian. Ketika dijalan itu diarbitrasi dan dilihat dari peraturannya ada bahwa kita harus berafiliasi ke yang namanya induk cabang itu tersebut secara internasional. Kita bisa melakukan pembinaan secara ini di sini, tapi sayang kalau atlet itu tidak bisa ke internasional. Sedangkan tujuan kita sebagai pembinaan atlet adalah mengharumkan merah putih di kancah internasional. Kita tidak harus berhenti sampai di PON, tapi kita harus sampai ke tertinggi itu di Olimpiade. Nah, disinilah peran bahwa KOI juga itu berperan penting sama seperti KONI yang adalah bagian daripada olahraga yang membina, bahkan membantu melakukan semua yang untuk mengharumkan Republik Indonesia di kancah internasional. Maka peran Pak Menpora saat ini menjadi tantangan hebat karena ada 7 poin ini, tapi kemarin ada 1 poin yang telah dicabut, yaitu SK Menteri nomor 14 tahun 2024 tentang bagaimana pengaturan tentang induk organisasi yang akan diambil oleh Kemenpora sebagian, tapi sudah dicabut. Makanya kemarin KONI melakukan syukuran sehingga cabang-cabang olahraga ini bisa menjalankan dengan bebas dan tidak. Oke, baik. Ada beberapa cabang olahraga ternyata tidak bisa ikut pada kancah internasional. Untuk itu kami akan membahas selanjutnya, tapi untuk Anda tetap bersama dengan kami ya, karena kita akan jeda komersil berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Kalau kita melihat pada sejumlah permasalahan yang ada di Kemenpora ini terkait dengan dualisme kepengurusan federasi, ada juga mandeknya program DBOM, ya, desain besar olahraga nasional, ada juga disharmoni antar lembaga, penurunan kualitas sarana olahraga, capaian prestasi tidak tercapai. Dan ada juga ini dinamika politik dan penggantian menteri, anggaran yang terbatas atau diusulkan untuk dipangkas, ya. Itu 7 poin utama. Bagaimana kemudian pembahasan kita kali ini, ekspektasi untuk melihat pada menteri olahraga yang baru saat ini, ya. Untuk kita di daerah Sulawesi Utara apakah berpengaruh sangat begitu atau hanya sifatnya biasa lagi ini, ya. Karena persoalan-persoalan yang sama ini sering-sering terjadi, bahkan sudah lama terjadi tapi belum sampai pada solusinya begitu. Sebab itu masih dengan Bung Marfil dan juga Bung Hengki, ini kalau kita berbicara tentang olahraga bela diri, ya. Saya mengikuti tadi juga sempat berbagi dengan Bung Marfil, saya ke Bung Hengki. Tadi KOI mengeluarkan pertina. Ini kenapa ini? Bisa dijelaskan, dan apalagi kan kalau cabang bela diri atau tinju begitu mungkin tidak jauh dari Bung Hengki. Silakan, Bung. Ya. Ya, yang saya tahu pertina ini kan sudah lama. Ya kan, mungkin 66 tahun yang lalu. Sedangkan ini yang apa namanya, Perbati kan baru. Ya, masalah itu sebetulnya saya sebagai pelatih saya tidak bisa ke sana sebetulnya. Karena kita sebagai pelatih harusnya tetap melatih buat anak-anak berprestasi kan. Cuman dalam hal ini kalau seandainya jadi dualisme begini, memang seperti tadi kata Bung Marfil, pelatih sama atlet bingung. Entah mau bagaimana, mau ke sana nggak bisa, mau ke sini nggak bisa. Mudah-mudahan ke depan ya dari kami, dari cabur-cabur semua bisa bersatu gitu, bisa bersatu untuk bangkit untuk Indonesia lebih baik lagi. Tapi kalau pertina kan kalau dulu memang seperti Chris Jones itu sampai mendunia dan lain sebagainya. Artinya kita mulai merekrut tuh untuk atlet-atlet baru ini kan mulai dari sekarang. Entah 10 tahun ke depan apakah mereka akan menjadi seperti yang menjadi harapan kita bersama, itu salah satu di dalamnya. Tapi ada tantangan sendiri. Ternyata KOI mengeluarkan pertina. Tidak tahu juga apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya terjadi begitu. Iya, era-era dulu apalagi yang di Sulawesi Utara kan banyak atlet-atlet yang berprestasi, macam ada Adrian Starore, ada Ilham Laia, ada Bonik Sawehu, dan mungkin masih banyak lagi di cabur-cabur yang berprestasi. Untuk itu di pertina ya kita kan di cabur ini sudah mendunia gitu. Di pertina. Tidak asing lagi untuk Sulawesi Utara begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana dengan urusan KOI dan KONI ini bagaimana. Nah, kita serahkan saja kepada pihak-pihak yang memang dari ketua-ketua masing-masing untuk cari jalan keluarnya gitu. Baik. Kalau Bung Marfil melihat ini pertina dikeluarkan dari KOI, artinya kan kenapa ini? Kalau tadi Bung Hengki ini juga merupakan pelatih, pasti bertanya-tanya
Terus atletnya mau kemana kan nih dia nanti ketika mereka sudah jago-jago gitu. Silakan Bung. Ya, saya juga selaku pengurus Pertina. Oh iya, pengurus saya Pertina juga. pengurus Pertina di bidang organisasi di periode saat ini dan periode sebelumnya. Saya juga saat ini juga masuk di pengurus Perbati. Tentu berharap agar apa yang terjadi di tinju di Indonesia saat ini dalam kepengurusan yang dualisme ini untuk cepat diselesaikan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hadirnya Menpora yang baru Bapak Erick Thohir untuk dapat menyelesaikan dualisme bahkan tigalisme yang terjadi dalam beberapa cabang olahraga untuk atlet-atlet kita yang kita bina, yang kita dari masa mereka junior, dari sampai naik ke atas sampai ke senior itu bisa berprestasi. Nah, jalan satu-satunya kami mendorong untuk Menpora dan KOI maupun KONI untuk duduk bersama, dan kalau memang harus ke arbitrase dalam penyelesaian secara hukum olahraga, dan itulah diselesaikan di situ. Mana yang menjadi keputusan yang terbaik, itulah yang akan kita ikuti secara bersama-sama. Pasti ada solusi juga di dalamnya ya. Pasti kalau ada kita solusinya. lihat permasalahan tersebut. Ditahan dulu Bung, karena ada penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, halo. Selamat pagi RRI. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Indonesia merdeka. Khususnya Provinsi Sulawesi Utara yang kami sama-sama cintai. Baik. Khususnya di mana bagian olahraga atletik yang ada di Solo. Dengan Pak Sartono di Kombo. Oh, Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Indonesia. Iya. Pagi-pagi. Silakan Bu. Silakan. Ini yang jadi DP saya, menurut saya, Nah. kalau menurut saya yang jadi gendara di sini, ya ujung-ujungnya memang kesejahteraan. Karena sekarang pemerintah lagi fokus di pendidikan dan kebodohan. Karena ya untuk Kenapa sekarang, nih? kalau menurut saya, nyata fokus di olahraga. Bukan artinya nyata fokusnya yang ofisen ke situ, tapi mungkin mudah-mudahan ke depan selesai sama ini pasti akan ke situ semua. Karena kalau menurut saya itu, hanya belum fokus. Baru juga kan dari pimpinan kita beda dari dulu. Pimpinan kalau dia jurusan di ekonomi, ya mungkin dia mau ke olahraga. Artinya seperti ini, mohon maaf. Jadi kalau dia hobi di olahraga, ya mungkin artinya ya, ini mohon maaf, akan ke situ. Tapi memang kalau menurut saya sekarang ini belum terfokus ke situ, mengenai juga kemiskinan dan kebodohan untuk sekarang. Baik. Mudah-mudahan yang jadi kita ini pelatih dan ofisial, pelatih dengan ofisial ini kadang-kala kan tuh jadi general itu kesejahteraan. Mudah-mudahan pelatih ini sudah digaji oleh pemerintah. Mudah-mudahan ke depan. Pak Sartono mungkin langsung dengan pertanyaannya Pak Sartono. Ya dengan pelatih. Baru sarana prasarana ya sampai sekarang ini nyata fokus. Ada masih banyak sarana prasarana, soto bencana, sebab lumut-lumut. Itu saya pernah lihat. Jadi mudah-mudahan Pak Sartono mungkin saya bisa mengarahkan langsung ke pertanyaannya Pak Sartono. Kita berdoa aja mudah-mudahan supaya kalau berbicara potensi atlet, satu tamu di Manado ini banyak suka. Kendalanya itu kesejahteraan itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita akan fokus ke situ. Nah, itu yang saya harapkan. Saya banyak berdoa aja, no. Mudah-mudahan akan ke situ semua. Oke. Iya. Jadi mudah-mudahan akan situ semua karena banyak yang termasuk pelatih. Dan kalau ofisial juga kalau mau berangkat jangan dorong semua, pun cuma piba santai di sana. Ada di daerah itu. Itu berbicara tentang anggaran ya. Makasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sartono. Merdeka. Salam olahraga ya. Dan selanjutnya di belakangnya Pak Sartono, Anda yang mau bergabung silakan di 08 2195835080 ya, ataupun Anda bisa berkomen langsung di YouTube RRI Manado yang saat ini kami tayangkan secara live. Bisa langsung mencari RRI Manado dan di situ ada tanda merah kalau di YouTube, langsung Anda masuk di live berkomentar di sana. Penelpon lagi yang sudah bergabung. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi Bro Satu. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Baik, dengan Pak siapa? Pagi sampai staf khusus ya, Christian Yoku. Ini
membawa harapan olahraga turut oleh bangkit. Kalau dikaitkan dengan Menpora Pak Erick Thohir, jadi kami Pak Suryoko tepat tentang untuk olahraga ini penting. Karena untuk prestasi butuh anggaran, sama dengan Pak Sartono bilang butuh anggaran, dan kemudian juga dia punya infrastruktur olahraga seperti lapangan bola kaki kan, kita punya prestasi olahraga lapangan sayur sahabat belum berpresentasi. Jadi saya kira Pak Sartono bisa akan menganggap ini, dan masyarakat Surut sangat optimis ya. Hanya sekarang kolaborasi dengan Erick Thohir ke depan mencerahkan olahraga Sulawesi Utara. Baik. Semangat Pak Christian. Iya. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi ya. Pak Christian Yokung, untuk saat ini kami masih menunggu kehadiran beliau, dan untuk Anda yang mau bergabung memperhatikan juga kondisi signal pesawat telepon Anda agar supaya komunikasi kita di sini kedengaran baik ya, dan kita bisa berinteraksi dengan baik pula. Ini sudah ada 2 penanya yang bergabung di YouTube setelah saya memeriksa belum ada, jadi saya langsung ke Bung Marfil dan Bung Hengki. Ini memang selalu mengenai sarana prasarana lagi, anggaran lagi. Nah, kalau kita kembali ke sebelumnya ya, tadi sempat berbicara juga sih dengan Bung Marfil, ada berapa event-event kejuaraan nasional yang ini kayaknya ikut-ikutan rame saja lah, hanya melihat situasi-situasi untuk meramaikan suasana, padahal mereka belum tentu berprestasi. Ada atlet-atlet kita yang sudah berprestasi tapi mereka tidak ditampilkan atau dihadirkan secara nasional, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Sekarang sementara dilaksanakan ini dari ASN sendiri gitu. Apa hanya ini sifatnya ya, kalau kita bisa melihat efisiensi anggaran kan kita lebih memperhatikan atletnya, bukan hanya sifatnya turnamen-turnamen yang terbuka yang artinya tidak terlalu memajukan begitu olahraga. Bung Marfil? Apa yang disampaikan Pak Sarjono maupun Ombuds tadi yang dari Minahasa Utara tentang masalah anggaran, penghargaan buat atlet, dan juga prasarana. 3 poin ini memang selalu menjadi kendala yang klasik di dalam pembinaan olahraga, bukan cuma di Sulawesi Utara, tapi tantangan buat Bapak Erick Thohir sebagai Menpora agar semua daerah ini bisa mendapat fasilitas yang sama, mendapat juga bantuan anggaran yang sama, untuk benar-benar ini dijalankan agar setiap daerah itu melakukan pembinaan dengan secara profesional. Dan ini menjadi sebenarnya roadmap atau menjadi peta olahraga nasional untuk menuju ke internasional. Tapi sayang, ketika sudah deklarasi digaungkan, mati dengan sendirinya, hilang sampai sekarang. Diganti dengan Menpora yang baru Bapak Dito, berubah lagi polanya. Diganti dengan Menpora sekarang Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan apa yang sudah dicanangkan ini itu harus tetap dijalankan sehingga roda olahraga di Indonesia ini tidak putus dari satu generasi ke generasi. Ini yang besar harapan kami, sama seperti Pak Sarjono dan Pak Bud, bahwa seperti tadi Pak Hengki Wungan juga mantan petinju nasional, berprestasi, sekarang aktif di kickboxing. Kita yang aktif sekarang mendapat medali emas di PON, 2 PON, PON Papua dan PON yang ada di Aceh dan Sumut, itu dari cabang bela diri, khususnya tinju, kickboxing, muang thai, dan ini. Tapi kita sampai saat ini belum merasakan apa yang pemerintah beri untuk pembinaan, bukan untuk kita, tapi buat atlet-atlet kita. Seperti tadi kickboxing dari satu tempat ke tempat yang lain. Mohon maaf, ringnya mungkin ya sudah tali sudah saja ya. Padahal olahraga bela diri itu sangat riskan dengan yang namanya benturan, pukulan yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diingini. Makanya banyak orang tua takut memberi anak-anak mereka kepada cabang olahraga tinju, kickboxing, dan muang thai dan lainnya. Selain karena berisiko kesehatan yang memang fatal bisa terjadi, bahkan kematian ujungnya ya. Bisa di dalamnya. Tapi inilah maka kami mendorong bahwa bukan cuma Bapak Erick Thohir, tapi peran Pak Erick Thohir mendorong pemerintah di seluruh yang ada, dispora maupun Bapak Gubernur untuk benar-benar konsentrasi seperti yang disampaikan tadi. Ada kegiatan di saat ini di Palembang. Ya, kalau kita lihat bahwa mari kita kirim saja yang
intinya seremonial lah. Iya, betul. Karena anggaran kita sedang diefisiensi, kita tahu pemotongan anggaran yang begitu besar berdampak juga pasti kepada olahraga. Pembinaan. Nah, bayangkan kalau kita harus membawa kurang lebih 174 atlet ditambah ofisial 200 lebih ke Palembang, terus kasihan atlet-atlet sini padahal bisa mendapat perlengkapan yang baru. Betul. Kan kalau berapa miliar, puluhan miliar, 10 miliar lah kurang lebih. Iya. Tapi kalau itu dikasih ke atlet kita untuk menuju ke PON, bukan main senangnya atlet kita menggunakan glove yang baru, mendapat ring yang mungkin hanya 80 jutaan. Nah, ini perlu dipikirkan bersama sebenarnya. Bagaimana Pak Hengki? Kira-kira begitu kan kita? Ya, betul. Mungkin Bang Hengki silakan menambahkan. Kalau tadi saya tertarik dengan dikatakan oleh Bung Marfil, misalnya tinju begitu. Sebenarnya banyak yang suka, tapi ini mengenai keselamatan juga terkait dengan tinju meninju ini kan artinya bisa berdarah-darah juga di dalamnya dan risiko nyawa di dalamnya. Sementara untuk ring saja tidak ada, bagaimana dengan kesehatannya begitu? Iya, iya Bang. Marfil memang sudah ulaskan semua. Memang, apalagi di olahraga bela diri ini memang perlu semua, bukan cuma untuk berantem semua. Dari bagian sepatu sampai di atas itu perlu. Apalagi kalau kita latihan kan pasti keluar keringat. Bertanding semua mesti pakai baju seragam yang baik. Memang fisik dengan fisik langsung. Jadi untuk dinilai dari itu. Jadi kami mohon untuk pemerintah khususnya Pak Erik itu segera benahi atau memperhatikan gitu. Apalagi kami di daerah sering pindah-pindah tempat, tidak ada ring. Ini juga saya selaku pelatih, saya ada membuat tempat sarana latihan untuk anak-anak kickboxing dan boxing juga, karena saya dari boxing kan. Saya pernah juara Asia Pan Pasifik di profesional, dan di amatir juga saya sempat ikut-ikut kejuaraan-kejuaraan nasional, daerah maupun nasional. Baik. Kalau selama ini berlatih di mana dong? Kalau untuk atlet-atlet kita yang akan ikut di boxing atau tinju? Nah, di kickboxing dikasih tempat oleh Pak Christian Yokum, Pak Stafsus Gubernur, selaku wakil ketua KONI juga. Tempatnya dikasih untuk pakai latihan. Baru di daerah mana itu Pak? Di depan Bahu Mall. Oh, di Bahu Mall. Oke. Yang di tempat futsal. Tempat futsal. Iya. Baru di tempat Dolphy DM. Di situ kita dikasih tempat latihan, apalagi sekarang kan lagi ada TC luar untuk atlet Manado. Iya, di situ kami latihan karena di situ ada agak lengkap, situ ada ring, ada tempat sunset untuk kita pakai untuk latihan. Baik. Saya tertarik sekali terkait dengan penganggaran, karena saya selalu bersama dengan olahragawan ini, atlet-atlet maupun dari pelatih, banyak memang selalu mengeluhkan terkait dengan penganggaran dan sarana-prasarana yang lebih menunjang begitu ya. Tapi ternyata masih menjadi tantangan sampai dengan sekarang ini. Apakah itu akan nanti dijawab oleh menteri kita yang baru, Pak Menteri Erick Thohir, terkait dengan bagaimana permasalahan atlet yang ada di daerah juga terus diperhatikan begitu ya. Sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi, sulit bicara. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga merdeka. Jaya, ya. Baik. Jaya. Dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan saya, dengan Cliff dari Motoli. Oh, Cliff Motoli. Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Silakan. Selamat pagi untuk kedua narasumber ya, atlet-atlet handal atau mantan. Tadi saya dengar dari Pak Marfil tadi bilang kan, ada kepengurusan sudah dualisme kan. Kalau saya berpendapat itu berpengaruh juga Pak. Ketika mereka itu semua mulai latih, mereka bingung. Ketika mereka itu jangan-jangan orang dibatalkan atau seperti apa. Itu yang pertama. Karena kan dualisme kan. Berpengaruh juga pada mental, psikologi dan lain sebagainya. Jadi harus ditentukan satu kepengurusan dulu. Itu fokus. Dan kedua, Pak Erik Kang. Tempat dengar Presiden United itu atau apa, pokoknya begitulah. Dia marah bilang untuk olahraga. Tapi saya sebagai masyarakat, orang jangan dulu terlalu euforia begitu. Biasanya Indonesia, kalau ada pimpinan baru langsung meledak-ledak.
mantap. Memang semua orang punya harapan yang ke depan itu pasti bagus kan begitu, pasti. Yang kita butuh itu hasil itu. Ini kan pasti masih dalam proses kan, 4-5 tahun satu periode. Jadi saya berharap ini kepengurusan KONI dan cabang-cabang itu harus betul-betul fokus dan berkomitmen. Baik. Karena kalau seorang cuma mengharapkan itu, ya minta maaf. Jadi harus berusaha fokus. Supaya orang sebagai masyarakat itu betul-betul mendukung. Karena kan orang juga kan mengikuti, oh ini ternyata ini. Jangan cuma karena ada sesuatu hal, tapi ternyata dia tidak di bidang sini, akhirnya turun lagi. Jadi orang harapkan ini, Menpora yang baru itu betul-betul orang punya harapan baru, dan betul-betul di KONI itu kepengurusan itu di cabang-cabang olahraga betul-betul fokuslah. Jangan terlalu berharap anggaran dulu. Kalaupun anggaran itu, sebetulnya ini dari DPRD itu harus rancang dulu. Ketika memang tidak dibayar, ya sesuai komitmen lah, ya kan begitu. Jangan dihadiahi juara 1 sekian, contoh 100 juta, ternyata tidak seperti itu. Jadi ada komitmen di situ, berarti kenapa begini? Baik. Jadi harus DPR juga harus mengawasi. Kami sudah menangkap, dianggarkan. Iya. Jadi jangan terlalu euforia dulu dengan Pak Erick Thohir. Baik, terima Harapan kasih. kita pasti lebih baik untuk olahraga di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga ya, Bung Cliff yang ada di Motoling. Dan selanjutnya di belakang Bung Cliff, silakan. Anda yang mau bergabung, masih kami tunggu di 082195835080 dan juga di YouTube streaming kami RRI Manado ya. Dan tadi sudah ada masukan sih dari Pak Cliff, ini masukan yang baik, dan kita menjawab dulu penelpon berikutnya. Selamat pagi. Ya, wah, di cancel. Baik, dijawab dulu. Ini terkait dengan Bung Cliff ya. Saya tertarik tadi dikatakan menterinya gitu. Kalau tadi salah satu poin 7 utama dalam permasalahan atau tantangan untuk Menpora yaitu salah satunya belum selesai menteri yang satu diganti lagi. Satu yang belum selesaikan solusinya, tahun-tahunnya diganti lagi. Bagaimana itu Bung Marfil? Ya, makasih buat Pak Cliff bahwa kenapa kami bilang ada harapan baru dalam Erick Thohir sebagai laku Menpora yang baru, karena mempunyai track record di olahraga yang cukup mendunia. Bukan hanya nasional saja ya. Sebelumnya kita mempunyai Menpora yang memang basicnya bukan olahraga tapi politik. Titipan dari mungkin partai pengusung dan lain-lain lah. Nah, harapan kemarin sebenarnya kira-kira Pak Taufik ini mantan pebulu tangkis atau siapa yang mau jadi. Tapi ternyata ditunjuk oleh Pak Erick Thohir. Setelah dilihat track recordnya Pak Erick Thohir di dalam dunia olahraga cukup mendunia. Bukan cuma di sepak bola tapi di seluruh cabang olahraga. Beliau penentu di dalam salah satu juga pemberi masukan penentu untuk tuan rumah dan cabang olahraga di Olimpiade. Jadi artinya ini modal utama Indonesia di dalam kancah internasional. Kedua, tadi dikatakan prasarana dan jangan terlalu memikirkan tentang anggaran. Maksud kami sini tentang anggaran ini bukan tentang bonus. Karena olahraga tanpa anggaran mustahil akan tercipta atlet. Karena atlet itu butuh asumsi yang namanya nutrisi. Nutrisi dan perlengkapan untuk latihan. Ini semua harus dibeli. Dan perlengkapan ini bukan murah. Ini kami harus sampaikan. Nggak mungkin kami harus atlet pinjam satu glove ke glove yang lain, pinjam gamsil. Ini dari mulut ke mulut nggak mungkin. Pasti itu kita akan menjaga kesehatan daripada atlet tersebut. Belum dia menggunakan Edgar, iya betul. Belum sepatu. Satu atlet itu kurang lebih 5 jutaan hanya untuk perlengkapannya. Belum cabang lain, anggar dan lain-lain. Ini membutuhkan biaya. Ini yang kami maksud peran pemerintah hadir dalam anggaran ini mensupport perlengkapan nutrisi dan kebutuhan mereka seperti itu. Seperti tadi Bung yang disampaikan. Apakah layak kira-kira kita latihan di tempat yang ada disediakan sekarang dibantu fasilitasi oleh Pak selaku atlet dalam cabang olahraga tinju, muay thai dan kickboxing itu sangat-sangat berpengaruh untuk penampilan atlet itu belum pantas. Tapi cuma itu yang ada.
Apa itu yang adanya. terbaik yang ada saat ini. Kenapa? Karena untuk atlet itu dia harus di ruang yang sebenarnya tidak ada angin begitu besar yang masuk, sehingga dia benar-benar maksimal. Karena kita kalau tinju itu di ruangan yang kedap udara lah begitu, kira-kira angin kira-kira terbanyak begitu kan Bung Hengki. Nah, tapi itu yang terbaik yang disediakan saat ini. Nah, peran kami besar, harapan kami Pak Erick Thohir bisa membangun fasilitas minimal GOR setiap provinsi yang ada di ibu kota yang ada untuk menjadi prasarana atlet-atlet. Satu GOR itu bisa digunakan oleh beberapa cabur. Ya seperti mohon maaf yang ada di Jakabaring lah, tahu Jakabaring kan 127 hektar. Kita tidak perlu terlalu besar, minimal ada satu GOR di situ yang bisa digunakan 4-3 cabur yang cukup besar, tampung 10.000 seperti yang ada di UNY. Zaman SPD diberikan itu. Nah di situ cabur-cabur bisa melakukan latihan di situ yang terbaik. Baik, Bung Hengki mau ditambahkan ini terkait dengan bagaimana kemudian Menteri belum selesai, ini ganti lagi yang baru sarana lagi masih menjadi salah satu yang pusat perhatian dari masyarakat, termasuk yang dikatakan oleh Bung Cliff yang ada di Matoling. Ya, Bung Cliff. Memang setiap ganti menteri kan lain lagi kebijakan. Ya. Jadi untuk itu buat menteri baru ini Pak Erick Thohir, sama tadi Pak Marfil bilang itu anggaran-anggaran itu coba bikin tempat-tempat latihan gitu untuk semua bisa pakai. Kalau enggak begitu pasti orang bisa ada kendala besar itu untuk persiapan-persiapan, apalagi persiapan-persiapan untuk ke nasional. Kalau di sini kan pasti dari daerah ke nasional nanti ke internasional. Baik, oke. Bung Marfil, kita ketahui bersama, ada kan kita di sini sudah ada kepemimpinan yang baru, gubernur yang baru yang notabene-nya juga mungkin sama dengan Bung Thohir atau menteri kita Pak Thohir, terkait dengan mereka ini adalah basic juga atlet, yang artinya mempunyai beban terkait dengan bagaimana memajukan olahraga yang ada di daerah. Gubernur Sulawesi Utara ini sepengetahuan saya juga ini satu bendera atau satu garis dengan kepemimpinan Pak Presiden saat ini Prabowo. Artinya akan memberi pengaruh penting begitu terkait dengan olahraga di Sulawesi Utara secara terkoordinasinya, dan melihat dari menteri yang sekarang artinya juga ya selain dia juga pernah memegang posisi-posisi penting secara internasional di bidang olahraga, kita melihat kan beliau juga merupakan pengusaha yang sukses. Artinya mengenai dana anggaran juga ini beliau pribadi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia begitu. Seperti apa, Bung? Tentu besar harapan dengan adanya gubernur yang baru Bapak Maijen Purnawirawan Julius Silvanus, dan juga ketua KONI yang baru Bapak Brigjen Pak Waleleng. Tentu harapannya besar bahwa ada kebangkitan olahraga yang ada di Sulawesi Utara untuk atlet-atlet ini bisa berprestasi di kancah nasional dan internasional. Bahwa kita tahu Sulawesi Utara adalah gudang atlet untuk cabang perorangan. Bahwa di sini tidak pernah berhenti lahir para petinju, para pelari, para anggar, dan banyak juga ada karate dan lain-lain termasuk terjun payung. Nah ini besar harapan kami Bapak Gubernur bisa melihat fasilitasi gedung maupun prasarana anggaran dan perlengkapan secara elektronik untuk benar-benar anak-anak ini mempunyai metode latihan yang sudah secara sistem yang digunakan saat ini. Karena kita ketinggalan situ, kita masih menggunakan otodidak kita dan semuanya. Termasuk Pak Gubernur juga dan KONI kalau mau mencapai prestasi tentu kita harus melakukan yang namanya konsentrasi di pembinaan atlet di junior. Karena kalau cuma seremonial kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah tidak menuju ke prestasi, kalau boleh itu dikurangi anggarannya. Tapi difokus kepada anggaran yang menuju atlet dalam berprestasi. Kalau boleh mereka kasih tryout keluar, seperti zaman Pak Mangindaan, dibawa ada yang ke Korea, ada yang keluar sampai ke luar negeri. Pulangnya kasih kita semangat begitu. Pulangnya kita bisa masuk di dalam kurang lebih 14 peringkat ke-14 atau zamannya sesudah itu kita masuk peringkat di 10 besar. Ini luar biasa dan ini tantangan buat Bapak Gubernur, karena kami selaku juga pengurus olahraga hanya meminta Bapak Gubernur dan Bapak Ketua KONI
cabang olahraga tinju, kickboxing dan Muay Thai 2 kali PON mempersembahkan medali yang cukup besar. Betul. Kami mempersembahkan 2 medali emas, kickboxing mungkin 2 medali emas, Muay Thai juga, dan 3 perak. Baik. Jadi ini menjadi perhatian khusus untuk Sulawesi Utara yang bisa kami banggakan. Sebelum kita akan mengakhiri, di sini ada pertanyaan lewat YouTube ya dari akun Timothy Eskanter. Ini katanya dari Ibu Grace. Selamat pagi. Pertanyaan saya, seperti apa persiapan Porprov yang akan dilaksanakan pada November nanti? Apakah para atlet yang akan ikut Porprov ini diberikan uang saku? Dan usul saya, kalau bisa para atlet benar-benar dijamin, apalagi ketika mereka mengharumkan nama kabupaten atau provinsi. Nah, kebetulan anak saya juga adalah atlet tinju. Oh iya, mungkin di bawah naungan dari Bung Hengki. Baik, di Bung Hengki, di bagian terakhir ini silakan mau disampaikan begitu. Apalagi ada ditanyakan tadi terkait dengan Porprov dapat uang saku tidak ini? Ya, untuk uang saku itu tetap semua dapat. Dari setiap kabupaten kota pasti beda-beda. Nah, kebetulan saya bawa Manado, tetap semua itu akan dapat uang saku untuk pertandingan nanti. Dan untuk masalah bonus itu ya pasti ada. Setiap event-event itu, setiap event macam Porprov sampai ke tingkat PON itu pasti ada bonusnya. Kalau ada semisalnya ini, saya mencontek sedikit, apakah besar atau kembali ke efisiensi anggaran yang sekarang ini terjadi di Indonesia begitu? Ya itu makanya kalau masalah bonus itu belum tahu berapa besarnya. Tapi tetap itu diperhatikan untuk yang juara-juara, yang prestasi itu pasti ada bonusnya. Gitu. Kalau Ibu Grace katanya anaknya petinju, atlet juga ternyata? Ya untuk Ibu Grace itu petinju ini bukan atlet sembarangan, karena dia semua di atas ring mesti betul-betul memang sediakan semua, fisik, mental, karakter. Mudah-mudahan bisa juara Ibu Grace anaknya, dapat uang sakunya supaya juga dapat mendapat uang saku, dapat medali juga dan nama baik, bonus, dan bisa berprestasi untuk sampai ke tingkat internasional. Baik, kami menjawab ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita ya. Artinya kita lebih transparansi dan bagaimana juga kita lebih akuntabel. Terima kasih Bung Marfil Budiman. Mungkin ada ditambahkan bagian terakhir untuk Menpora kita supaya benar-benar memperhatikan juga yang ada di Sulawesi Utara dan Pertina ini benar-benar bisa gabung lagi dalam KOI gitu. Baik, silakan Bung. Mungkin terakhir bahwa harapan kami Menpora sebelum SEA Games, sebelum Porprov dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia untuk segera dapat menyelesaikan dualisme yang terjadi kepengurusan di cabang-cabang olahraga, bukan hanya Pertina. Ada di Anggar, ada di sepak takraw kalau tidak salah, dan juga ada di tenis meja. Itu yang tidak ikut di internasional ya? Iya, itu yang nanti yang mana yang akan diakui oleh KOI itu yang bisa mengirim atlet ke internasional. Sehingga seperti tadi sampaikan tidak membingungkan para atlet, para pelatih yang ada di provinsi yang dengan semangat melatih untuk anak-anaknya bisa mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Baik, waduh luar biasa ya. Terima kasih banyak Bung Hengki atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. Ada yang mau ditambahkan? Barangkali masukan untuk gubernur juga yang sekarang kini gubernur baru adalah juga pelatih dan juga bagian dari KONI begitu. Sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Ya, dan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI Manado di YouTube streaming kami sudahi sampai saat ini untuk Sulut Bicara yang disponsori oleh HZO ya, dan semoga apa yang menjadi harapan kita bersama terkait dengan pandangan-pandangan atau ekspektasi dunia olahraga di tangan Menpora yang baru sudah disampaikan tadi oleh pengamat olahraga kita dan juga pelatih ini sudah bisa memberikan wawasan dan kita juga saling menopang begitu ya, karena kalau kita berbicara tentang satu bidang itu juga mempengaruhi bidang yang lainnya. Artinya bahwa olahraga juga ini menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini mempengaruhi dari mulai penganggaran, sarana prasarana dan juga mungkin dari secara fisik terkait dengan penampilan atlet-atlet kita yang supaya benar-benar kelihatan atlet yang sifatnya bukan lokal lagi tapi mendunia. Dan akhirnya saya Hendra Asa pamit suara. Terima kasih sudah mendengarkan dan ingat
RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Jaya. Oke. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.